Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melimpahi akal dan pikiran dan hati kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kuatkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian dari firman ini. Tuhan, berkumandanglah Engkau Bapa di setiap kehidupan kami, hati kami, pikiran kami Bapa. Kau sempurnakan khotbah ini melalui Putra Roh Kudus-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya berdiri untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Pertama-tama menginang, kukenalkanlah dulu diriku. Namaku Juli Pangaribuan, mahasiswa IAKN Tarutu, semester 6, jurusan teologi. Sampai sini dulu perkenalan kita Amang dan Nina. Kita kembali ke topik. Khotbah kita Amang Inang terambil dalam kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Beginilah bunyi firman itu. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat-surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya berserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dan perantaraan Elia bin Safan dan Gemeria bin Hilikia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah kita tentang mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama adalah untuk mau mementingkan kebersamaan. Kata mewujudkan, untuk mau bersama-sama menghasilkan usaha itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pertengahan bulan Juni 2012, bangsa Indonesia, negara Indonesia ini pernah mengalami negara yang kegagalan. Banyaknya peristiwa yang terjadi seperti korupsi, suap menyuap yang terjadi. Bisa kita lihat dari media massa. Seperti ini yang kita alami. Dalam kasus ini, banyaknya orang-orang yang melakukan ketidakadilan, yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin. Itulah yang dirasakan negara Indonesia pada waktu itu. Kita bisa lihat dalam masalah Gayus Tambunan yang terjadi ketidakadilan di situ. Tapi bangsa Indonesia, negara Indonesia sempat menjadi negara yang gagal. Seperti Nabi Yeremia, dia seorang nabi yang dibuang di tempat pembuangan bersama orang-orang Israel. Di sana dia mengalami sangat penuh dengan lika-liku. Kita tahu Bapak Ibu, apa tempat pembuangan itu? Seperti apa tempat pembuangan itu? Seperti tempat sampah yang mengalami banyak penderitaan yang begitu sakit. Seperti itulah tempat pembuangan itu. Nabi Yeremia untuk diutus Tuhan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan tersebut. Dan Nabi Yeremia menuliskan kitab ini agar bangsa pilihan Tuhan itu tidak terpengaruh dan tidak optimis saat dan harus bersabar dengan keputusan Allah, dan selalu berpengharapan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dan kita sebagai umat Kristen tidak lepas dengan ketidakadilan yang terjadi. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mampu mewujudkan kesejahteraan bersama itu, dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Apakah kita sebagai umat Kristen mampu mewujudkan kesejahteraan bersama itu? Apa peran kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama itu? Bagaimana sikap kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama itu? Hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, atau kita tidak mementingkan orang lain seperti sekeliling kita? Kita tanya pada diri kita, Bapak Ibu. Ada 3 poin untuk
mewujudkan kesejahteraan bersama itu yang saya ambil. Yang pertama, menyatakan kebenaran dengan segala konsekuensi, itu terdapat ayat 1 dan 4. Kita tahu menyatakan kebenaran adalah hal yang sangat sulit kita hadapi dan kita alami, sama seperti saya. Saat saya menyatakan kebenaran dengan konsekuensi yang sangat begitu sulit, ada teman saya yang melakukan pencurian, tapi saya tidak mengatakan, tetapi saya yakin saya harus menyatakan kebenaran itu dengan kekuatan saya, dengan sumber Tuhan. Dan perikop ini menjelaskan tentang kehidupan Yeremia mengalami keburukan. Dalam sejarah Yehuda, bangsa Israel dibelah menjadi dua. Bangsa Israel itu mengikut orang-orang yang penyembah berhala. Disitulah Yeremia sangat sedih. Mengapa bangsa pilihan Tuhan mau jatuh ke dalam dosa, mau menyembah berhala. Tapi dia berpikir dia harus menyatakan kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bangsa Israel sempat dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka kalah, dan Nebukadnezar membawa hampir seluruh orang Israel, termasuk itu Daniel. Dan di ayat 1 itu disuruh Nabi Yeremia untuk datang. Nabi Yeremia tinggal di Yehuda. Ia hidup di lingkungan yang begitu sakit, yang begitu penuh dengan penderitaan. Disitulah ia menyatakan suatu kebenaran itu di dalam kehidupannya untuk menyelamatkan bangsa Israel di dalam pembuangan, di masa pembuangan selama 70 tahun. Disitulah bangsa Israel mengalami penderitaan hanya untuk selalu menyembah Tuhan. Hanya untuk Tuhan ingin mengutus Nabi Yeremia agar menyadarkan bangsa Israel agar selalu berpengharapan kepadanya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Di dalam masa pembuangan ini, kita tahu saat kita menyatakan kebenaran, apalagi kita dibuang di suatu tempat yang begitu sakit, yang begitu sulit kita hadapi, kita percaya Tuhan akan bekerja bersama kita. Tapi kita percaya Tuhan ada untuk kita. Apa saat ini kita mengalami suatu masalah-masalah sulit, ketika kita menyatakan kebenaran, korupsi yang terjadi di mana-mana, tapi kita tidak mampu menyatakan kebenaran itu. Kalau kita percaya, kalau kita benar, tapi kita mampu menyatakan kebenaran itu, Tuhan ada untuk kita. Yakinlah Bapak dan Ibu. Orang Kristen adalah orang yang dipilih Tuhan, yang diutus ke dunia ini untuk melakukan yang baik, untuk melakukan kenyataan yang kebenaran. Kita harus bisa seperti Nabi Yeremia yang mampu menyatakan segala sesuatu itu dengan kebenaran. Seperti itulah. Cuma itu yang Tuhan inginkan. Saat kita dibuang, saat kita ingin menyatakan kebenaran itu, Tuhan ingin menguji kita. Tuhan ingin selalu ada bersama kita seperti Nabi Yeremia. Melalui kekuatan Tuhan, dia mampu menyatakan kebenaran itu. Dia tidak mau bangsa Israel itu terjerumus dalam kesalahan. Jadi, kita sebagai umat Kristen, lakukanlah kebenaran, apapun itu, dimanapun kita. Saat kita dibuang, saat situasi apapun itu, tetaplah nyatakan kebenaran. Tuhan lebih menyukai seseorang yang mampu menyatakan kebenarannya dengan kekuatan Yesus. Dalam poin yang kedua, bekerja dan membangun, itu terdapat ayat 5 dan 6. Bapak Ibu, bekerja. Kita disuruh untuk bekerja dan membangun. Kalau ada suatu masalah kita udah bisa menyimpan hasil itu, dan kita tidak terburu-buru untuk heboh dalam melakukan sesuatu itu. Kalau kita ada sebuah penyimpanan, kan Tuhan menyuruh di dalam ayat 5 ini, bekerjalah, bangunlah, beranak cuculah. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk beranak cucu di tempat pembuangan itu, agar saling mengasihi, agar saling mau menerima satu sama lain. Bangsa Israel juga diingatkan Tuhan untuk selalu berpengharapan kepada Dia. Walaupun hidup dengan belas kasihan, tapi Tuhan ingin bangsa Israel itu selamat melalui Nabi Yeremia. Itu yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel. Sama seperti seorang pemimpin yang menyuruh bawahannya untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu, seperti Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Di dalam COVID-19 ini, dia melakukan new normal agar untuk rakyat-rakyat kecilnya tidak tersiksa, agar dia mau rakyat-rakyat kecilnya itu selalu berpegang teguh untuk menghadapi segala situasi ini. Kalau ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, apapun itu, tapi kita udah punya penyimpanan, ada yang kita simpan untuk dalam pergumulan kehidupan kita, yakinlah Tuhan ada untuk kita.
Tuhan menyuruh kita untuk membangun, bekerja, sama seperti bangsa Israel yang Tuhan suruh untuk bangunlah, beranak cuculah kamu. Disitulah Tuhan ingin melihat keseriusan bangsa Israel saat di masa pembuangan. Maka kita mampu sebagai orang Kristen untuk saling merangkul, untuk saling membangun suatu daerah kita, untuk saling bekerja hanya pada diri kita, Bapak Ibu. Jadi, sebagai orang Kristen, kita harus mampu menjawabkan dan membangun kehidupan bangsa kita ini dengan bekerjalah sesuai dengan perintah Tuhan. Lakukanlah dengan perintah Tuhan. Jangan pernah melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi sesuailah melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan bangunlah, bekerjalah, di situ Tuhan ingin melihat kesetiaan kita kepadanya. Kalau kita mampu setia, kalau kita ada bersama Tuhan, Tuhan akan melihat seberapa seriusnya kita kepada Dia. Percaya aja Bapak dan Ibu, kalau kita bisa melewati masa-masa sulit ini, masa-masa yang begitu sulit ini, kita mampu hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita kuat saat kita menghadapi segala cobaan. Kalau kita percaya, kita bisa melewatinya segala hal apapun. Membangun, bekerja, menyatakan kebenaran, inilah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita tanya pada diri kita, Bapak Ibu, seperti Nabi Yeremia, dia diutus begitu sangat. Walaupun dia muda, walaupun dia tapi dia mampu melewati segala pergumulan dia bersama bangsa Israel hanya untuk meyakinkan Tuhan. Melalui Nabi Yeremia, bangsa Israel menjadi sadar apa yang mereka perbuat pada saat itu, apa yang mereka lakukan. Saat mereka menyembah berhala di tempat pembuangan itu, Nabi Yeremia menegur mereka. Nabi Yeremia mengajak mereka untuk selalu mengikuti jalan kebenaran. Tuhan hanya ingin kita selalu berada di jalan kebenaran. Tuhan hanya ingin kita selalu ada untuknya. Hiduplah kita di dalam Kristus, walaupun dalam situasi apapun seperti yang dialami bangsa Israel ini. Jangan pernah kita menjadi tamak hanya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama ini. Jangan pernah kita menjadikan diri kita hanya sebagai batas penampilan saja untuk mau mewujudkan kesejahteraan bersama ini. Disinilah kita belajar untuk mau merangkul antara agama dan agama lain, antara orang-orang lain. Ketika ada sama kita, berilah. Ketika tidak ada, doakan saja. Tuhan melihat upaya kita untuk mensejahterakan kebersamaan itu. Kalau kita yakin, kita imani segala sesuatu itu indah pada waktunya, Tuhan hadir untuk kita. Tuhan ingin bersama kita. Kembalilah pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sanggupkah kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama itu? Hadakah kita untuk Tuhan? Maukah kita mengikuti jalan Tuhan di dalam lika-liku kehidupan ini? Maukah kita selalu hidup bersamanya? Seperti dalam Yeremia 29 ayat 1 ini, Tuhan mengajarkan kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di setiap kehidupan masing-masing. Yang ketiga, Bapak Ibu, hidup berbagi kepentingan yang lebih besar. Itu terdapat di ayat 7. Karena Tuhan sudah mengatakan, usahakanlah kotamu kemana aku buang dan kemana engkau kucampakkan, karena kesejahteraanmu adalah kesejahteraanku juga. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengusahakan kesejahteraan mereka. Dan di dalam ayat ini, kehancuran bangsa juga Alkitabiah, adanya ekosistem dalam kehidupan masing-masing, hanya mengurus diri sendiri dan mempercayai diri. Kita yakin dan percaya kalau kita egois, kita tidak mampu mengutamakan kepentingan orang lain. Tapi kalau kita rendah hati, kita mampu mewujudkan kesejahteraan bersama orang lain. Seperti orang kaya yang berbagi hartanya kepada orang lain karena dia mau mengasihi, mau mementingkan kebersamaannya. Sebagai umat Kristen, kita harus menolong saudara-saudara kita untuk mementingkan kepentingan bersama dan mendoakan bangsa-bangsa kita dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Kalau Yesus ada untuk kita, kalau kita mampu mewujudkan kesejahteraan bersama itu dengan mementingkan kehidupan orang lain, itulah kita dibilang namanya Kristen yang setia, Kristen yang ada untuk Tuhan. Makanya apapun yang ada untuk kita, berilah. Apapun yang kita kasih dengan ketulusan hati kita, jadi kita mampu mementingkan kebersamaan itu. Jangan pernah egois. Pikirkan orang lain. Kalau kita mampu memikirkan orang lain, berarti kita mampu memikirkan diri kita sendiri. Ingatlah Bapak dan Ibu, selalulah
mampu mementingkan kebersamaan, karena kebersamaan itu sangat berarti bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang saya kasihi, aplikasi yang saya ambil dalam khotbah ini mengajarkan kita, marilah kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama itu, untuk selalu memberi, menolong orang, untuk mau mengikuti Tuhan, karena kesejahteraan kita adalah kesejahteraan orang lain itu juga. Ketika kita mampu mewujudkan kesejahteraan bersama, berarti kita adalah umat Kristen yang paling setia, yang sangat Tuhan nantikan. Berarti kita yakin dan percaya harus mewujudkan kesejahteraan bersama itu. Lakukanlah 3 poin itu Bapak Ibu. Kalau kita mampu melakukan 3 poin itu, berarti kita mampu mewujudkan kesejahteraan itu di mana kita dibuang, di negara manapun kita ditempatkan Tuhan. Tapi kita mampu melakukan 3 poin itu, kita yakin Tuhan ada bersama kita. Kita adalah Kristen yang sejati. Amin Bapak dan Ibu. Kita percaya Tuhan ada untuk kita dalam kehidupan kita, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, untuk melakukan kepentingan bersama, untuk menyatakan kebenaran, untuk mau saling membangun, bekerja antara orang lain dan antara diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita, akan kita mulai dari orang lain. Kalau kita mulai dari diri kita, kalau kita mampu menyatakan kebenaran, membangun dan bekerja untuk mementingkan keselamatan, Tuhan ada bersama kita. Itulah dinamakan Kristen yang sejati. Amin Bapak Ibu. Semoga khotbah ini menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Apapun yang saya ucapkan, kesalahan yang saya ucapkan, saya minta maaf. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Khotbah ini sangat berarti bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami mampu mengaplikasikan khotbah ini Tuhan. Ajarilah kami Yesus untuk mampu mewujudkan kesejahteraan bersama-sama. Kalau kami yakin Tuhan, Engkau ada untuk kami. Amin.